Setelah itu, scene berganti di sebuah pegunungan. Terlihat ada seekor burung elang dengan elemen petir terbang dengan wus wus wus. Melihat ada mangsa, rubah perak tampak sangat bersemangat. Petir yang menggelegar bersinar dan itu berubah menjadi Thunder Fox. Dia melompat ke arah elang Thunder. Untuk jaga-jaga, Hansen memanggil War Angel cantiknya. Rubah perak pun berhasil menerkam elang Thunder dan menggigitnya. Hansen sekarang memikirkan kemana dia akan pergi selanjutnya. Ratu Momen pun punya saran. Di pegunungan utara, tumbuhan merambat kosong berubah dan tidak akan lama sebelum mereka matang. Saat itu Ratu Momen telah membuat rencana untuk mengirim bawahannya untuk mengambil buah kosong. Tapi sekarang dia telah diklaim oleh Hansen dan dirampok kemampuannya untuk memerintah makhluk super god. Dia tidak punya pilihan selain meminta Hansen untuk mengumpulkan buah atas namanya. Apakah ada makhluk lain tahu dan menunggu matangnya buah kosong ini? Hansen bertanya pada Ratu Momen. Ada banyak makhluk super god yang haus akan itu. Ya, di bagian paling utara dari negeri ini. Raja berdarah iblis tinggal, dia atau salah satu bawahnya pasti akan datang, jawab Momen Queen. Bukankah kamu baru saja memberitahuku bahwa kamu hanya dapat menyerap esensi kehidupan Geno yang selaras dengan elemen keberadaanmu? Apa itu buah kosong? Dan mengapa begitu banyak makhluk dan roh super god bersaing untuk itu? Hansen mengerutkan kening. Esensi kehidupan Geno yang lahir dari tumbuhan adalah non-elemental. Oleh karena itu, banyak makhluk dan roh super god tertarik kepada mereka. Buah kosong hanyalah salah satu dari banyak yang dapat ditemukan di seluruh dunia ini, ungkap Ratu Momen. Oh, Hansen senang mendengar ini. Sebenarnya memperoleh buah seperti itu tidak diragukan lagi akan menguntungkannya. Mereka tidak memberinya poin Geno, tetapi setiap penguatan tubuh yang dihasilkan buah tersebut sangat bermanfaat di masa lalu. Katakan padaku, makhluk super god mana yang paling kuat yang kamu curigai akan kita hadapi di sana? Dan Raja Berdarah Iblis itu bawahan makhluk super god seperti apa yang dia perintahkan? Hansen menginginkan intel sebanyak yang dia bisa sebelum berkeliaran di sana. Saat Ratu Momen melanjutkan untuk memberikan Hansen informasi sebanyak yang dia bisa, dan ketika dia selesai, dia mengerutkan kening. Ada banyak makhluk super god kuat yang dicurigai berada di sana. Tetapi di atas semua itu, kekuatan Raja Berdarah Iblis lebih tinggi daripada milik Ratu Momen. Bagaimanapun, Ratu Momen telah diturunkan pangkatnya dan kembali ke Swaka Dewa kedua. Dia baru berada di sana selama 1 dekade dan kumpulan makhluk super god yang dia kumpulkan terbatas. Situasi Raja Darah Iblis berbeda. Dia telah berada di sini dan mengembangkan pengikutnya selama ribuan tahun. Dia pasti akan memiliki lebih banyak makhluk super god daripada yang dimiliki Ratu Momen sebelumnya. Namun tidak mungkin bagi Raja Berdarah Iblis untuk membawa bahkan setengah dari makhluk super god-nya karena dia bukan tipe orang yang meninggalkan tempat perlindungannya tanpa perlindungan. Pengambilan buah kosongnya tidak dijamin karena ini. Ya, jika ini yang akan terjadi, mari kita lihat. Hansen memutuskan untuk menyelinap melihat buah itu. Begitu dia ada di sana, dia akan menentukan kelayakan mendapatkan buah itu. Jika dia menganggap semuanya baik-baik saja, dia akan melakukannya. Jika segala sesuatu tampak terlalu panas untuk ditangani, dia akan kembali tanpa mengambil resiko. Singkat cerita, Hansen menyerahkan kepemimpinan kembali ke Ratu Momen sehingga dia bisa membawa mereka ke tempat tujuan. Barisan pegunungan sangat luas dan geografi berbatu mencapai ribuan mil. Mereka terbang selama beberapa hari sebelum tiba di lembah yang katanya buahnya akan disimpan. Namun sebelum memasuki lembah, mereka melihat 2 makhluk menakutkan bertarung di depan mereka. Kenapa dia ada di sini? Hansen tampak terkejut. Dia tahu salah satu dari 2 makhluk menakutkan yang bertarung. Salah satu makhluk itu mengenakan baju besi baja dan dia memegang pedang besar yang diselimuti cahaya hijau. Itu adalah hantu lapis baja yang pernah dimiliki oleh Ratu Momen. Sekarang itu melakukan pertempuran dengan kerangka hitam. Itu memegang senjata yang tampak seperti tulang itu sendiri atau semacam tanduk. Tidak mudah untuk membedakan apa itu pada pandangan pertama, tapi itu dengan kejam bertarung melawan hantu lapis baja.
Ketika senjata aneh di tangan kerangka itu bertabrakan dengan pedang besar hantu, itu tidak rusak. Terbukti itu jauh lebih tangguh daripada tombak membara milik Hansen. Hantu lapis baja melihat Hansen dari jauh dan lari, meninggalkan pertarungannya melawan kerangka. Itu tidak berhenti dan hanya berlari sampai hilang dari pandangan. Kerangka itu belum pernah melihat Hansen sebelumnya, jadi dia tidak menyadari kekuatan yang dimilikinya. Itu berlari ke arah Hansen dengan senjata terangkat, bertujuan untuk mengalahkan target barunya di atas kepala. War Angel dengan cepat dipanggil, itu muncul di depan Hansen dan pedang besarnya diayunkan untuk menyerang iblis kurus itu. Serangan War Angel itu begitu keras hingga dia terlempar ke belakang sejauh 2 meter. Setelah percobaan serangan pertamanya diblokir, kerangka itu tidak membuang waktu untuk berpindah target. Hansen tidak pergi untuk membantu War Angel cantiknya, dan dia hanya berdiri di sana menyaksikan aliran energinya. Sangat menyenangkan dia mengetahui bahwa itu adalah makhluk Super God generasi kedua. Tapi setelah menonton sebentar, dia merasa bosan. Kekuatan makhluk Super God generasi kedua tidak lagi membuatnya senang, dan selain dari elemen mereka dan bagaimana mereka digunakan, mereka semua tampak sama. Setelah mempelajari banyak aliran energi makhluk Super God generasi kedua, dia mulai menyadari betapa sebagian besar tidak berguna baginya. Keahlian terkuatnya adalah Sonic Thunder Punch sekarang. Dan kombinasi dari kedua elemen itu terbukti jauh lebih efektif daripada aliran energi yang dia pelajari dari makhluk Super God generasi kedua lainnya. Kerangka itu terus melawan War Angel, jadi Hansen memanggil Ratu Moment untuk membantunya membunuhnya. Tapi kerangka itu licik, dan ketika melihat Ratu Moment datang ke arahnya, ia dengan cepat menggali di bawah tanah untuk melarikan diri. War Angel menancapkan pedangnya beberapa meter jauhnya ke dalam tanah, tapi tidak mengenai apapun. Pelariannya sukses dan dia tidak tahu kemana perginya sekarang. Lupakan saja, ayo kita ke tempat tumbuhan merambat dan cari buahnya. Hansen menggunakan aura dongsuannya untuk memindai tanah di bawah, dan tidak dapat menemukan jejak kerangkanya juga. Tampaknya sudah lama hilang sekarang. Hansen terus berjalan, dan ketika dia melihat tumbuhan merambat, dia membeku. Itu seperti pohon anggur kosong. Dia pikir itu hanya pohon anggur yang menggeliat naik ke permukaan tebing yang terjal. Tapi ketika dia melihatnya, dia merasa seolah-olah dia tidak pernah salah. Pohon anggur itu sangat besar, itu seperti pilar besar melingkari dirinya sendiri. Itu memanjang ke atas seperti menara menuju surga. Itu sangat tinggi, puncaknya menembus awan di atas. Hansen melihatnya dari jauh dan dia memperhatikan sesuatu yang lain. Hantu lapis baja sedang memanjatnya, dan tidak jauh di bawahnya kerangka hitam itu muncul kembali dan mengejarnya. Mereka berjalan dengan tergesa-gesa dan tak lama kemudian mereka berdua telah melewati awan yang tinggi. Ini anggur kosong. Itu pohon anggur yang besar. Berapa banyak buah yang tumbuh di sana? Apakah menurutmu kita harus berjuang untuk mendapatkan buahnya? Hansen bertanya sambil melihat daun dan bunga. Jika setiap bunga menghasilkan satu buah, jumlah yang akan tumbuh akan tampak tak terbatas. Dan jika demikian, tidak perlu bagi siapapun atau apapun untuk berjuang untuk mendapatkannya. Dia percaya 1000 makhluk bisa makan kenyang tanpa kesulitan jika itu benar. Itu hanya akar anggur, ungkap Ratu Moment dingin. Akar? Sejak kapan akar menumbuhkan daun dan bunga? Hansen menatapnya dengan wajah tidak yakin. Saat Ratu Moment terus berjalan menuju pokok anggur, dan saat dia pergi, dia berkata, ini adalah akar dari anggur kosong. Saat kita mendaki, Anda akhirnya akan melihat pohon anggur menembus pulau terapung yang terletak di atas lautan awan. Di atas pulau adalah tubuh pohon anggur yang sebenarnya dan kehidupan yang disandangnya. Buahnya akan segera matang, jadi sebaiknya kita bergegas. Hansen mengangguk dan mengikuti Ratu Moment ke anggur kosong. Pohon anggur itu seperti adonan yang digoreng, yang memanjang sampai ke awan yang tinggi di atas. Hansen memanggil si singa emasnya dan naik, mengingat ada begitu banyak ruang. Itu adalah pengalaman yang menarik, dan setelah mendaki beberapa ratus meter, pemandangan tanah di bawahnya agak luar biasa. Sebentar, berapa lama sampai buahnya matang? Apa menurutmu Raja Darah Iblis sudah datang? Hansen bertanya saat dia naik.
itu akan siap dalam waktu sekitar 2 hari. Tapi tidak akan mengejutkan saya jika Raja berdarah iblis telah tiba dan mengambil alih titik pandang terbaik di Pulau Terapung, ujar Ratu Momen menjelaskan. Jika ada 2 hari lagi, apakah kita terburu-buru? Mari kita naik perlahan. Sementara Hansen mengatakan ini, dia tiba-tiba mendengar seekor burung. Hansen berbalik dan melihat, dan dia melihat pinik api hitam menembak melalui awan dari selatan. Bukankah itu pinik api hitam dari gurun hitam? Jika makhluk itu mau terbang sejauh ini, aku ingin tahu berapa banyak makhluk lain yang ada di atas. Hansen tiba-tiba memikirkan hal lain juga. Jika pinik hitam ada di sini, aku ingin tahu apakah Kirin juga ada di sini. Sementara Hansen masih berpikir, dia mendengar seorang wanita tertawa. Dia tidak yakin dari arah mana itu datang. Apakah manusia juga datang ke sini? Atau apakah itu hanya roh lain? Hansen melihat sekelilingnya tetapi gagal melihat siapapun. Tanah di bawah tidak memiliki siapapun dan apapun, termasuk makhluk. Buah yang mereka cari hampir matang dan sebagian besar makhluk dan roh yang bersaing untuk mendapatkannya sudah berada di pulau menunggu kesempatan mereka. Sebentar, apakah kamu mendengar seorang wanita tertawa? Hansen bertanya menatap Ratu Momen. Ratu Momen menggelengkan kepalanya dan berkata, tawa wanita apa? Kalau begitu, apakah aku salah dengar? Hansen bertanya-tanya bingung. Tepat ketika dia siap untuk melupakannya, dia mendengar tawa sekali lagi. Kali ini sangat jelas, sehingga dia tahu dia tidak salah dengar. Apakah kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu tidak mendengarnya? Hansen memandang Ratu Momen dan bertanya lagi. Ratu Momen hanya mengerutkan kening dan melihat sekeliling, tidak melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Perak imut, apakah kamu mendengar itu? Hansen bertanya pada rubah perak yang sedang beristirahat di bahunya. Itu menatap Hansen dengan wajah yang menunjukkan bahwa dia tidak mendengar apa-apa. Itu aneh. Aku mendengar tawa seorang wanita. Aku benar-benar yakin. Dengan ekspresi bingung, Hansen mengangkat telinganya dan memutuskan untuk memperhatikan dan mengendus suara tawa jika itu terdengar lagi. Beberapa saat kemudian, ketika Hansen sedang memanjat pohon anggur, lebih banyak tawa seperti lonceng yang berbunyi. Saat Ratu dan rubah perak masih tidak mendengar apa-apa, Hansen menggunakan aura dongsuannya untuk merasakan apa yang ada di sekitarnya. Tetapi itu tidak berhasil. Dia tidak bisa merasakan ada makhluk yang menyelinap. Dan beginilah keadaannya sampai ke atas. Dia akan mendengar tawa, melakukan yang terbaik untuk menemukan dari mana asalnya, dan melanjutkan ke pokok anggur. Pulau kosong jauh lebih besar dari yang dibayangkan Hansen. Itu seperti kerajaan kecil yang bertengger di atas awan. Mengikuti tanaman merambat, mereka dibawa ke pulau. Ketika di sana, mereka melihat sejumlah gunung tandus di kejauhan yang tidak memiliki kehidupan. Biarkan saya kembali ke laut jiwa. Kalau saya tanpa sadar menarik perhatian dan kemungkinan kemarahan Raja Darah Iblis. Berpetualanglah di sana sendirian dan jangan menarik perhatian yang tidak perlu kepada diri Anda sendiri. Jika dia tidak menyadari kehadiran Anda, kita mungkin memiliki peluang besar untuk mengamankan buahnya. Jelas bahwa Ratu Momen percaya Hansen tidak memiliki peluang untuk bersaing dengan Raja Berdarah Iblis. Oke, Hansen tahu dia tidak cukup kuat. Rekan senegaranya terlalu sedikit, bahkan lebih sedikit jika dia tidak menghitung peri malas. Memang yang terbaik adalah tetap low profile. Hansen mengembalikan Ratu Momen ke laut jiwa dan kemudian dia berjalan menuju pusat pulau. Anggur kosong seharusnya ada di sana. Dia berjalan sejauh 10 mil sebelum mendengar suara yang dikenalnya berteriak minta tolong. Hansen terkejut saat dia mengenali suara itu sebagai milik manusia. Itu pasti bukan roh. Oh, para dewa di atas, saya mohon kepada Anda untuk memberi saya bantuan. Suara itu sangat disayangkan dan Hansen tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia telah mendengar suara itu berkali-kali sebelumnya. Bukankah itu suara Wang Yuhang? Kenapa dia ada di sini? Itu seharusnya tidak mungkin. Hansen dengan kepala penuh pertanyaan merasakan wajahnya berubah. Disinilah makhluk Supergirl berkeliaran dengan berlimpah. Jika Wang Yuhang terus menemani Hansen sejak mereka berpisah, apa yang mungkin terjadi? Nasib buruk cenderung mengikutinya seperti bau yang mengerikan. Sebagai akibatnya sangat mungkin Hansen akan terbunuh sekarang. Hansen kemudian memutuskan untuk berbalik dan pergi, tetapi suara Wang Yuhang semakin terdengar dekat. Aku tidak mungkin seberuntung ini kan? Hati Hansen mulai tenggelam saat
dia melihat Wang Yuhang keluar dari lembah di depan. Wang Yuhang berada pada jarak yang sangat jauh, tapi tetap saja dia berhasil melihat Hansen. Dengan wajah terkejut, dia berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa berteriak, "Bosman, saya tidak percaya Anda datang ke sini untuk membantu saya. Untuk berpikir Anda telah datang ke sini untuk menyelamatkan saya dari usaha berbahaya lainnya. Saya tersentuh oleh kemurahan hati Anda. Saya katakan saya akan mati dengan buta dan Anda datang untuk menyelamatkan." Hansen merasa agak canggung sekarang. Dia sama sekali tidak tahu di mana Wang Yuhang menghabiskan hari-harinya. Dan dia pasti tidak mengharapkan berada di sini di semua tempat. Dia jelas tidak berencana menyelamatkannya. Tetapi setelah terlihat tidak ada gunanya, Hansen mencoba melarikan diri dengan cepat. Melihat belakang Wang Yuhang, Hansen melihat angsa putih besar mengejarnya. Ketika mengejar Wang Yuhang, ia mencondongkan tubuh ke depan dan mengarahkan paruhnya di pantatnya yang melarikan diri. Rasa sakit yang dihasilkan dari kecupan ganas di bagian belakang membuatnya berteriak kesakitan. "Bos, selamatkan aku!" Wang Yuhang berteriak kepada Hansen. Menarik tombak membara miliknya, Hansen berlari ke depan untuk menyerang angsa. Untungnya kekuatan hidup angsa itu relatif lemah dan kemungkinan besar adalah makhluk darah dewa lebih dari apapun. Yang harus dia lakukan hanyalah membunuhnya. Dia menyerang sekali dan angsa itu hampir menghilang dalam kumpulan bulu putih. Angsa itu terbakar oleh senjata itu. Angsa putih meraung kesakitan karena perlahan-lahan menjadi angsa hitam. Memberikan pukulan lain, Hansen membawa iblis berbulu itu ke akhir yang berapi-api. Makhluk darah dewa, angsa putih terbunuh, jiwa bis diperoleh, makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno darah dewa secara acak. "Bos, Anda benar-benar jiwa yang baik. Saya tidak percaya Anda begitu bersedia membantu saya." Wang Yuhang memberi Hansen pelukan yang mencekik saat air mata dan ingus menetes ke pakaiannya. "Aku tidak menyangka kamu akan berada di sini. Aku hanya lewat. Tapi katakan padaku, apa yang membawamu sejauh ini ke alam liar?" Hansen bertanya pada Wang Yuhang. Namun ketika Wang Yuhang mendengar apa yang dikatakan Hansen, dia tidak mempercayainya. Dia tampak tersentuh dan berkata, "Saya tahu Anda datang ke sini untuk mendukung saya, merasa bebas untuk mengakuinya. Anda datang sejauh ini hanya untuk menyelamatkan saya, bukan? Astaga, Anda benar-benar tahu cara menyentuh seorang pria. Berhenti, katakan padaku mengapa kamu ada di sini." Hansen memberitahunya ketika dia melihat Wang Yuhang bersandar untuk pelukan basah lagi. Wang Yuhang bagaimanapun tiba-tiba tampak marah. Dia berkata, "Orang-orang itu bukan manusia. Saya katakan, saya sedang memancing es di danau es ketika mereka menjatuhkan saya. Dan ketika saya bangun, saya menemukan diri saya di sini di dalam sangkar. Mereka tidak memperlakukan saya seperti manusia dan membiarkan saya terkunci di dalam sangkar untuk waktu yang lama. Manusia seharusnya tidak dipaksa untuk menderita dengan cara seperti itu." Suara Wang Yuhang semakin marah, semakin dia berbicara, dan pada akhirnya Hansen memintanya untuk berhenti. Tapi kemudian dia memberitahu Hansen bahwa orang yang menangkapnya diserang oleh 2 makhluk kuat. Di tengah pembantaian, dia bisa melarikan diri. Hansen hanya diam dan beberapa menit kemudian Hansen memanggil Putri Yin Yang. Dia menyuruh mereka menyalakan api, jadi mereka bisa memasak dan makan angsa panggang. "Makan sesuatu setelah kamu kenyang, kembalilah ke padang rumput yang lebih lembut." Hansen tidak seberani yang lain yang berani membawa Wang Yuhang ke sini. Jadi Hansen menyiapkan makanan untuknya dan meminta dia pergi. Tentu saja Wang Yuhang mengambil sepotong besar angsa panggang dan mulai memakannya dengan sepenuh hati. Mereka pun mulai makan bersama. Tapi tiba-tiba terdengar sebuah suara seperti angsa terdengar tinggi di langit di atas mereka. Buru-buru itu turun untuk mendarat tepat di depan Wang Yuhang. Pendaratannya menimbulkan angin kencang saat mata merah musuh baru mereka yang berbulu berkedip-kedip di antara makanan panggang dan pria malang yang memakannya.